udah lama ini. Atau sujud ya? Sekarang sujud ya. Iya, Baca. ruku. Iya, Iya, mungkin antara sujud dan rukuk sudah. berarti Ini lempitan dulu di sujud. Al-manhiyat udah belum sih? Belum ya? Belum. Sebelumnya tasawuf belum. Ya. Udah, al-tasyahud udah. Asal sudah berarti berarti. Al-manhiyat. Iya, al-manhiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Qala al-musannif Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-manhiyat, larangan-larangan dalam sholat. Ada rukun sudah, syuruk, hayat, seterusnya. Sekarang larangan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis safari fis salati was safari kama dzakarnahuma wa 'anil iqa'i wa 'anis sadri wal kaffi wa 'anil ikhtisari wa 'anis salbi wa 'anil muwasalati wa 'an salatil haqiri wal haqibi wal haziqi wa 'an salatil ja'i' wal ghadbani wal mutalaththimi wa huwa satrul wajh. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari safan dan safad di dalam salat. Dibahas belum ya? Safad dan safad. Belum. Sofan. Belum. Nah, ini sudah karena beliau mengatakan sama zakarna huma. Sudah kita sebut. Waalaikumsalam. Fadhal. Nanti kita cari dulu ya. Iya. Larangan melakukan safan dan safad dalam sholat. Wa 'anil iqa'i, dan melarang dari iqa'. Belum suruh WA. Belum. Soalnya yang nganter juga nggak tahu. Ammal iqa'u, adapun larangan dari iqa', fa huwa 'indal ahli lughati an yajlisa 'ala warikaihi wa yansiba rukbatayhi wa yaj'alu yadayhi 'ala al-ardi kal kalbi. Nah, itu kira-kira gini lah ya. Duduk cara dulu. Ya kan kadang ada Berarti orang tidak- iseng nggak- pas mau berdiri dulu. tidak mau berdiri. Pas mau berdiri itu gini dulu. Soalnya orang tua sakit. Ya kalau orang sakit Lah ya. Mau selonjor pun boleh. Kartu boleh. Wa 'inda ahli al-hadits an yajlisa 'ala saqayhi jathiyan wa laysa 'ala al-ardi minhu shay'un illa ru'usu asabi' ar-rijlaini wa rukbatayn. Itu tadi pengertian iqa' inda ahli lugha. Inda ahli hadits ini. Jadi yang nempel ke tanah cuma ru'usul asabi' dan rukbatayn. Tapi saya pernah lihat ikhwan salafi Kayak gitu. Kayak gitu. ya nggak tahu ya, mungkin Ada- mereka ada- menganggap hadisnya dhaif atau dan lain sebagainya. Husnul dzan. Wa amma sadl, adapun larangan dari sadl, madhhabu ahli hadis fihi an yaltahifa bi thawbihi wa yudkhilu yadayhi
dakhilin fayarka'u wa yasjudu kadzalik. Sandal itu selimutan begini, rukuk tangannya di dalam, sujud tangannya di dalam. Ini tidak boleh. Ada wadungnya. Allah alam mungkin di Allah hikmahnya ya, kita kan mempersembahkan ubudiyah itu kan harus yang cerdas, yang spesial, yang masih. Makanya laki-laki nggak boleh ditempelin di sini. Oleh begini, harus begini, itu menunjukkan kita menghambanya benar-benar. Wa kana hadza fi'lul yahud. Nah, ini ilahnya kenapa itu nggak boleh, karena orang Yahudi kayak gitu, kayak sadel, rukuk sujud. Fi salatihim, dalam sholat mereka, kanuhu anit tasyabbuhi bihim, maka orang Islam dilarang menyerupakan diri dengan mereka. Wal qamisu fi makna, gamis itu semakna dengan selimut. Fala yanbaghi an yarka'a wa yasjuda wa yadahu fi badanil qamis. Jangan sampai kita rukuk atau sujud sementara tangan kita di dalam baju. Cuma ada yang kayak gitu. Ya, bisa aja ada ya. Tapi kalau gamisnya orang-orang Arab gede-gede Besar. Baju besar. Ini lapis-lapisan ini. Itu tinggi nih ya, itu aja. Kalau mungkin ada mandi. Apakah larangannya lil tahrim atau lil karahah? Tentu ada pembahasan lain. Wa qila ma'nahu an yad'a wasatal izari ala ra'sihi wa yursilu tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi. Ada yang menganggap sadel itu mengikatkan sarung di sini lah ke bawah. Dan di sini enggak diikat sama sekali. Ini kan yu'addi ila insyafil aurah, akibat pada terbukanya aurat. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak susah dibayangkan, tapi kalau orang-orang dulu ya mungkin sekali. Pakaian masih bisa. Wal awwalul aqrab, yang pertama, tafsir yang pertama itu lebih mendekati kebenaran. Ini berselimut tadi. Wa ammal kaf, adapun kaf itu menahan, menyingsingkan juga bisa. Fahuwa an yarfa'a thiyabahu min baini yadayhi wa min khalfihi idza arada sujud. Jadi sebelum sujud cincing dulu, baik tangan maupun. Jadi sujud aja, nggak perlu. Kadang kan ini kan sesat. Iya kan. Si orang menepis itu. Nah orang kan motot dia. Ini makna yang pertama. Wa qad yakunul kaf fi syi'ri ra'si. Menahan di situ bisa juga pada rambut kepala. Fala yusalliyanna wa huwa 'aqisu sya'rihi wa nahyu rijal. Maka jangan sekali-kali sholat dengan posisi menggulung rambut. Ini namanya kaf ras. Tapi ini berlaku untuk kaum lelaki. Yang panjang rambutnya. Kalau panjang ya udah biarin aja, Oh. nggak perlu digelung. Ucap ke oleh berarti. Hah? Ucap berarti kalau. Nah, وفي الحديث أمرت أن أسجد على 7 أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala akuffa sya'ran, dan tidak menahan rambut maupun pakaian. Menahan rambut ya tadi digelung. Kalau pakai ini dilipat. Kalau sholat ini ya, kalau sholat Ustaz Syihab itu Ya, kalau sholat saya tak boleh. Tahun sudah. nah kalau apa namanya Syekh Isom yang di Mesir itu marah biar nggak ada orang yang lihat sholat pakai lengan pendek, apalagi lima. Apa lagi? Nah ini kemudian di Ustaz Syihab
Maka di SK5 nggak boleh ngimam kok. Pendek. Oh. Karena bagi sebagian orang itu menghilangkan muruah. Gitu. Kalau sih saya pernah lihat tuh orang kalau mau sujud itu kiri. Karena seolah-olah rambut menghalangi. Iya, saya insya Iya. Allah saya. وكره أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكهف. Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan pakai sarung di atas gamis. Maksudnya gimana? Gamisan dulu terus sarungnya di atasnya begini. Oh iya. Menurut beliau ini termasuk kaf. Sarung ini betul. Gini tuh. Wa amma al-ikhtisar an yad'a yadayhi ala khasiratihi. Khasiratu ini nggak boleh ya. Emang ada ya? Kalau gini kita sering lihat. NU ya. Nanti. Samping orang NU. Wa amma as-salli fa an yad'a yadayhi ala khasiratihi fil qiyam wa yujafi baina adudaihi fil qiyam. Sal formasi salib ya, itu adalah meletakkan kedua tangan di pinggang ketika berdiri dan menjauhkan kedua lengannya ketika berdiri. Ketika mau berdiri nggak ada lah ya kayak Ada. ya kalau sholat sendiri bisa aja kayak gitu. Wa amal muwasalah fahiya khamsah. Adapun muwasalah menyambung maka ada 5. Ithnani 'alal imam. Yang 2 ini adalah tugasnya imam untuk menghindari muwasalah ya. Yaitu an la yasila qira'atahu bi takbiratul ihram wa la ruku'uhu bi qira'atihi. Jadi enggak boleh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Wala ruku'uhu bi qira'atihi minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Kalau sholat cepet-cepet itu udah bukan muwasalah lagi gitu ya. Ini dilarang ya. Wasnani 'alal ma'mum. Yang 2 ada penyambung yang dilarang itu adalah tugasnya makmum. Alla yasila takbiratul ihram bi takbiratil imam wa la taslimahu bi taslimihi. Tidak menyambung takbiratul ihram langsung setelah takbiratulnya imam. Allahu akbar, Allahu akbar. Tunggu dulu, Allahu akbar. Baru Allahu akbar. Sujud juga begitu kan dalam hadis Bara bin Azib. Kami tidak turun ke bawah sampai Rasulullah SAW benar-benar dalam posisi sujud. Wala taslimahu taslimihi. Salamnya juga begitu. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disambung. Wa wahidatun bainahuma an la yasila. Dan yang satu lagi larangan muwasalah itu untuk imam dan makmum. Alla yasila taslimatal fardhi bi taslimatis tsaniyah wal yafsil bainahum. Salam yang wajib jangan disambung dengan salam yang sunnah. Yang wajib itu kan yang pertama. Assalamualaikum. Jeda dulu baru. Assalamualaikum. Al-gharib an-Hanafiyyah la yarawna at-taslim sebagai kewajiban dalam sholat. Maka dalam mazhab Hanafi kalau tahiyat sudah selesai batal belum salam sah saja. Dan menurut mereka salam itu bukan. Wa ammal haqin. Haqin itu artinya menahan, tapi faminal bauli menahan kencing. Wal haqibu menahan juga minal ghaiti
berarti buang air besar. Al hazif itu adalah sahibul khuffil dayyiq, orang yang menggunakan kaos kaki sesak, sempit, termasuk terompah sepatu, sempitan ini makruh, akan mengganggu kekhusyuan. Termasuk pakai jeans juga mungkin ya. Nah, kenapa dilarang? Fa inna kulla dzalika yamna'u minal khusyu'. Karena semua itu menghalangi datangnya kekhusyuan. Tapi semua yang bisa menghalangi kekhusyuan sebaiknya tidak. Antum lagi marah banget sama istri, biar reda dulu. Kalau reda biar sholat ya. Kalau sedang sangat lapar, udah makan dulu sampai betul-betul tenang. Wa fi ma'nahul ja'i' wal muhtam, termasuk orang yang sangat lapar atau sedang sangat sedih. Wa fuhima nahyul ja'i'i min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang lapar sebaiknya jangan sholat dulu? Ini disimpulkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadara al-'asha'u wa qimatis salatu fabda'u bil 'asha' illa an yadhiqa al-waqt aw yakuna sakinal qalbi." Jika asya sudah hadir, sudah tersedia, sudah terhidang, sudah matang, wa uqimatis shalah, dan salat sudah diiqamah, fabda'u bil 'asha atau bil 'asha, bil 'asha, maka dahulukanlah makannya. Nah, ini kalau orang tekstual dan kaku, antum lebih mencintai dunia daripada akhirat. Enggak. Illa an yadhiqal waqt, kecuali kalau waktunya sudah mepet. Semen lapar tapi waktu tinggal 2 menit. Udah sholat dulu. Au yakuna sakinan qalbi, atau hatinya tenang. Makanan sudah terhidang, tapi saya masih kenyang. Nah, itu tidak berlaku larangan itu ya. Tapi kalau yang dilarang itu sampai sedang pengen makan, wa fil khadri la yadkhulanna ahadukum as-salata wa huwa muqattibun wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Waalaikumsalam. Ini kok enggak? Apa itu? Cepoho. Enggak. Aku diajak tapi aku izin. Aku ini cari orang tuh berkes itu. Iya. Dia nyampaikan apa adanya. Terus kadung iyo. Tidak usah. Apa adanya di depan mulai dulu. Janganlah salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan muqattib. Muqattib itu apa ya? Biasanya ada keterangannya. Ya, kita lewati. Wala yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali sholat pas sedang sangat marah. Waduh, sholat. Jadi imam mesti bulat kabeh bacaannya. Bener kalau itu terbukti. Saya punya ustaz bagian kesantrian marah-marah. Wah, ketakutan di jalan pasti bulat, pasti bulat, bulat tenang. Waduh, bacaan jadi nggak lancar. Waqala al-Hasan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-'uqubati asra. Jadi yang jadi catatan bisa, semua sholat yang tidak disertai hadirnya hati itu lebih dekat kepada hukuman. Kenapa saya bisa begitu? Sampai mending 2 orang itu ya, ada 2 orang ini. Yang satu dia nggak menghadap raja, yang satu dia menghadap raja tapi sambil rajanya ngomong sana kemari, cenderan. Kira-kira dari 2 orang ini yang lebih layak dihukum yang pertama yang kedua? Maka Imam Ghazali nanti menyebutkan, kadang-kadang bisa saja orang yang sholat itu dia lebih berdosa timbang si orang sholat sisan. Walaupun itu kata beliau, tapi harus dilihat dari sisi lain.
sholat itu ada unsur menggugurkan kewajiban saja. Kalau dilihat dari sisi itunya, orang yang nggak sholat itu lebih enak, jadinya logikanya enak. Nah terus gimana ya kalau menghadap raja aja nggak berani untuk, ketika kita menghadap Allah ternyata mikir sate, gulai dan sebagainya. Padahal Allah kan tahu segala sesuatu. Kalau raja kan enggak. Itu ilal uqubati asra. Sangat dikhawatirkan pelakunya itu dapat sanksi dari Allah. Wa fil hadits sab'atu asya'a fi sholati minasyaitan. Ada 7 perkara di dalam sholat yang ketujuh-tujuhnya itu berasal dari setan. 1 ar-ru'af, mimisan, bersumber dari setan. Mimisan Keluar darah. Wan nu'as, ngantuk. Pas sholat mau ngantuk, pas salam hilang ngantuk. Wal waswasah. Was-was ini kadang loh Ustaz ya, termasuk pikiran-pikiran cabul itu memang ada yang datangnya waktu sholat. Itu dimasukin. Nah itu berasal dari setan. Wa tasa'ubu, dan menguap dari setan. Wal hukaku, dan garuk-garuk. Ada Ustaz, menurut saya itu asal halaku atau sholat garuk-garuk, nanti selesai halaman itu enggak ada. Dari mana ya? Wal iltifat, dan menoleh. Wal abathu bisyai, dan mempermainkan sesuatu. Anda lihat orang kalau lagi halaqah itu ada yang kukunya gini-gini. Pas sholat bahkan loh. Nanti kok nggak, herannya kita kok kalau di luar sholat nggak kepikiran untuk begitu gitu loh. Kepikirannya pas sholat atau pas halaqah Quran. Jadi kelihatan penting banget kayak jadi. Ini namanya al-abath bisyai. Cedot-cedot ini. Ya, tentu ini umum misalnya al-abath bisyai, mempermainkan sesuatu. Pikir kalau termasuk al-abath billah ya. Wazada ba'duhum, sebagian menambahkan as-sahwu wasyak, lupa dan ragu dari setan. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan arba'atun fi sholati minal jafa. 4 perkara dalam sholat yang termasuk jafa. Jafa itu tidak sopan. Yang pertama al-iltifat, menoleh. Sholat ininya kemana-mana. Wa mashul wajah, mengusap wajah. Wa taswiyatul hasa, meratakan lantai. Dulu. Sebelum sujud gini dulu. Wa antu salliya bi tariqi man yamurru baina yadayk. Kamu sengaja sholat di tempat orang lewat. Udah ngerti di depan pintu sholat di situ. Yang salah siapa? Jangan. Au yad'a ihda kaffayhi 'ala al-ukhra yudkhiluhuma baina fakhidhihi fi ruku'. Ini merapatkan 2 telapak tangan Ustaz. Yad'a ihda kaffayhi 'ala al-ukhra yudkhiluhuma, memasukkannya fi ruku'. Terus di rukuk tuh. Dulu begitu rukuk. Dulu rukuk begitu. Ya, terus kemudian dilarang. Kelompatan satu saja. Lihat. Oh ya, kelompatan 1 ya. Kelompatan satu. Wa naha aidan an yushabbika asabi'ahu. Yushabbik itu begini. Wallahu a'lam, kalau di Akhtaul Musallin ini atau di Minhajul Muslim ya, ini adalah simbol orang malas. Ala hal, kalau sedang intizarus shalah itu jangan. Aw yufarti'a asabi'ahu, cetak-cetek jari jemari, farqi'a. Farqa'an, kata Arabnya pakai farqa'an, menggeletakkan ya. Aw yastura wajhahu, atau menutup wajah, mutalassim tadi. Sholat pakai sebu ya. Atau surbannya dibirikan. Ada sebaiknya janganlah.
Kecuali Adem. kalau didawai amniyah ya, untuk urusan amniyah, tapi sekarang udah enggak ya Ustaz. Nggak ada. Dulu kita para maklumin itu dengan adanya masker itu ya cukup bantu. Masker. Saat Juli itu kan ketangkep di Lampung sebelum COVID itu kan. Sebenarnya aku gimana sih? Beliau di masjid pasti pakai masker. Akhirnya itu malah mengundang curiga karena waktu itu belum COVID. Dulu saya awal-awal di sini keluar maskeran terus. Juga tukang tuh bingung soal apa lagi gitu. أو يضع إحدى كفيه على الأخرى يدخلهما بين فخذيه في الركوع. Tadi yang saya contohkan ya. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نفعل ذلك فنهينا عنه. Dulu kami rukuk itu seperti itu, tapi kemudian dilarang. ويكره أيضا أن ينفخ في الأرض عند السجود. Dan dimakruhkan juga meniup tanah ketika mau sujud litawwif, untuk membersihkan. Wa ayyusawwi al-hasa biyadihi, atau meratakan debu tanah kerikil. Kenapa enggak perlu? Fa innaha af'alun mustaghna anha. Karena itu adalah gerakan-gerakan yang tidak perlu. Mustaghna anha itu tidak dibutuhkan. Wala yarfa'u ihda qadamayhi fayadhammaha ala fakhidhihi dan tidak boleh mengangkat salah satu telapak kakinya lalu digabungkan ke paha. Gimana itu? Ini Kayak gitu kali ya. pas apa? Kan ada sholat dengan tarabbu, tapi kalau Oh iya. Kan ini lagi mungkin ini nggak boleh. Wala yastanidu fi qiyamihi ila al-ha'id. Pas berdiri nggak boleh bersandar ke tembok. Ada yang pernah lakukan? Imat temboknya di belakang atau di samping bisa aja. Santri. Lanjut malam jam 2 ya. Nah itu makanya pada milih yang di belakang ya, biar bisa sandar. Ini tidak boleh. Makruh. Bihaitsu law sulla dzalikal ha'id lasaqat. Batas bersandarnya itu apa? Kalau tembok itu ditarik dia jatuh. Tapi kalau nggak sampai seperti itu, la yukrah. Ya syukuran dewe lah. Al-azhar menurut pendapat yang lebih rajih, butlanu sholatihi, sholatnya batal kalau bersandarnya sampai seperti itu. Karena itu bukan hayat orang sholat itu hayat orang yang satu bukan orang yang sholat, dua meremehkan banget. Wallahu a'lam. Kayaknya yang membahayakan nanti di bagian-bagian berikutnya. Itu ya Ustaz, sudah jam 8 saya harus meluncur. Semoga nanti Ustaz Abdul Wafat sekisakan ya. Tidurnya di mana? Masjid-masjid Mana tuh? orang tidur apa-apa. Tidur. Kayak gini sing genteng tenan loh.